Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat pagi bagi kalian yang nonton pagi, dan selamat malam bagi kalian yang berkunjungnya malam. Oke, di video kali ini kita akan membahas masih kombinasi. Ini gabungan ya, atau lanjutan dari faktorial, permutasi, dan kombinasi. Pada video kali ini masuk ke poin kombinasi. Kombinatorial ya, kombinasi. Jadi kita akan membahas pengertian, contoh soal, dan ya sekalian dibahas soal-soalnya. Bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, dukunglah channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Baiklah, kita langsung saja membahas kombinasi di soal berikutnya. Masih di KD ya. KD itu dari kaidah pencacahan, permutasi, kombinasi. Ini bagi bagian yang terakhir dari KD 325. Ini kombinasi, pengertiannya sedikit saya jelaskan. Suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Dengan demikian, jika ada objek yang hanya berbeda urutan, maka tidak diperbolehkan atau akan dianggap sama objeknya. 1, 2, 3 sama dengan 2, 3, 1 atau 3, 1, 2 ya. Gitu, angkanya sama sih ya. Rumus kombinasi apa? Nah, dari penjelasan dan contoh di atas nih, dalam mempermudah kita menghitung peluang atau banyaknya cara yang dapat terbentuk dengan menggunakan kombinasi, dapat dirumuskan menjadi ini rumus kombinasi ya. Rumus kombinasi di sini NCK. C itu C kombinasi nih ya. C itu combination. K itu banyaknya, N ini banyaknya, dan K itu nanti pasangan dari N-nya. Oke. Contoh nih, contoh ya, saya kasih contoh. Di atas meja terdapat 3 buah amplop, yaitu A, B, C. Si ibu menyuruh anaknya mengambil 2 amplop dari 3 amplop yang tersedia di atas meja. Berapa banyaknya cara atau kombinasi untuk mengambil 2 buah amplop dari 3 buah amplop yang disediakan? Amplopnya ada 3 A, B, C. Si ibu nyuruh anaknya si ibu itu nyuruh anaknya ngambil 2 amplop sekaligus gitu loh. Gimana caranya? Kombinasi. Ini 3 amplopnya ABC, ini suruh ibu menyuruhnya 2 diambil. Caranya nih, 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2 terus 2 faktorial. 3 2 sama ya, 3 kurangi 2 1 faktorial, 2 nya ada dari sini ya. 2 ini dari sini ya. Rumusnya kan ini. N ini, N sama K ini. Nah, di sini tulis K lagi yang ada di sini ya, sama dengan ini. 3 2 faktorial ya. Ini 2 faktorial atas, bawahnya juga ada, dicoret. Tinggal sisa 3/1. Berarti 3 dibagi 1 3. Itu contoh sederhananya. Oke, kita langsung ke contoh soal yang beneran ya. Berarti yang tadi salah dong. Sama aja bener, cuman ini yang agak kata-katanya agak bagus ya. Nomor 1 nih, 1. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang lulusan seleksi. Ada orang yang melamar atau orang yang melamar dan lulus seleksi. Namun kebutuhan tenaga kerja hanya 4. Tapi yang lulus seleksi ada 10. Jadi gini ya. Yang jumlah ini diketahui, N-nya jumlah lulus seleksi nih. K, tenaga kerja yang dibutuhkan atau yang harus diterima. Kenapa? Yang butuh itu perusahaannya cuma 4 butuh lowongannya 4. Yang daftar dan lulus seleksi ada 10. Berarti harus diseleksi lah gitu. Harus 4 yang terbaik itu mana? Caranya gimana? Berapa banyak cara berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang itu gitu. Kombinasi 10 yang lulus seleksi, 4 yang dibutuhkan. 10
10 kurangi 4 seperti rumusnya tadi ya. N kurangi K, ini K ya. Lihat 10 faktorial itu tadi ya, sama 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, batas akhir ini lihat bawahnya angka terbesar mana gitu. Kalau gampangnya ya sebenarnya sih nggak masalah, mau pakai batasnya 4 di sini juga nggak masalah. Tapi bawahnya angka terbesar yang mana? Oh, di sini 4. 6 dari mana? 10 kurangi 4 faktorial. Oh, berarti sisanya 6 faktorial. Nah, 4 ini dari sini. Oh, berarti 6 ini dihapus. 6 faktorial, 6 faktorial. Sisanya tinggal 10, 9, 8, 7, 6. 6-nya udah hapus ya. Jadi 10, 9, 8, 7. Nah, bawahnya tinggal 4 faktorial. 4, 3, 2, 1. Nah, 10 kali 9 kali 8 kali 7 itu 5040. Dibagi 4 kali 3 kali 2, 24. Nah, setelah dibagi hasilnya 210. Tuh. Contoh kedua. Dalam sebuah sekolah telah diseleksi 5 orang siswa yang berbakat dan mahir dalam badminton, bulu tangkis ya. Berapa banyak cara memilih yang mungkin jika pilih 3 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam turnamen ya. Mohon maaf. 5 sudah diseleksi nih. Tapi yang akan dipilih untuk turnamen 3. Berapa banyak caranya? Ya. Yang telah seleksi itu 5. Nah, yang akan diutus cuma 3. Jadi kan ada 2 yang harus nggak ikut gitu ya. Tapi yang ditanya di sini berapa cara sekolahan itu akan menyeleksi lagi nih supaya 3 orang tuh yang benar-benar yang terbaik dikirim. Ya. Kombinasi C53 ya. Ini 10 harusnya di sini. 5 faktorial dari sini. 53 3. 5 4 3 2 3. Nah, 5 kali kurangi 3 itu 2 faktorial ya. Nah, lihat yang paling besar 2 faktorial sama 3 faktorial. Oh, paling besar 3. Berarti atasnya ngikutin aja 5 kali 4 3 faktorial. Ini 3 faktorial kita coret. 54 kali 2. 20 dibagi 2 10 hasilnya. Itu contoh. Gampang ya? Sangat gampang dan sangat mudah saya kira ya. Kalian anak-anak cerdas pasti bisa lah. Oke, seperti biasa di akhir video kalian harus banyak-banyak berlatih, makanya saya kasih soal terus. Nih, ada 1 2 3 ya. 3 soal silahkan kalian kerjakan di rumah. Jangan bosan dengan pelajaran matematika, terus belajar, insya Allah ada manfaatnya ya. Tetap jaga kesehatan ya. Saya doakan semoga berhasil. Selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.